Halo keluarga Jahitmat, ketemu lagi sama Vilan. Hari ini aku bawa temen baru lagi nih. Nah buat ya kalian yang mungkin belum kenal, kita kenalan dulu sama mesin jahitnya. Ini adalah Singer Simple 3232. Jadi ini Singer yang level simple. Nah kalau buat aku sendiri, Singer Simple ini udah mumpuni untuk yang level pemula, intermediate, bahkan sampai expert. Nah, jadi buat kalian yang mungkin lagi mau belajar jahit untuk jangka panjang, seperti misalnya kalian akan belajar untuk kursus jahit gitu ya. Atau mungkin kalian sekolahnya tata busana, atau mungkin kalian mau kuliah jahit gitu ya. Atau kalian mungkin ada kepikiran untuk, oh aku mau belajar otodidak di rumah. Nah, otomatis kalian akan pakai mesin jahit ini nggak mungkin setahun, 2 tahun dong, tapi 3 tahun, 5 tahun, bahkan kalau bisa sampai 10 tahun kalau kalian masih berminat untuk menjahit gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang ingin nyari mesin jahit yang bisa ngikutin perkembangan kalian, jadi misalnya kalian di awal mulai bikinnya itu baju-baju sederhana, misalnya baju-baju blus yang tanpa furing gitu ya. Terus tiba-tiba kalian mulai pakai bikin blus yang ada furingnya, lalu bikin dress, nanti bikin dress pakai furing. Nah itu kan makin lama tingkat kesulitannya akan semakin tinggi. Untuk kalian yang nyari mesin jahit yang bisa ngikutin perkembangan kalian belajar, tingkat kesulitannya naik terus. Nah, kalian bisa pantengin terus video kali ini karena aku mau bahas lengkap mengenai Singer Simple 3232. Nah, yang pertama kita mau kenalan dulu sama fitur-fitur yang ada di dalam mesin jahit Singer Simple 3232 ini. Kita mau tahu dulu, nah yang sebelah sini ini ada bagian pengaturan jarak jahitan. Jadi ini lengkap-lengkapnya jahitan kalian itu seberapa lebar. Nah, itu diatur dari sini. Oke. Terus di sini ada pengaturan pola jahitan di sini. Nah, pengaturan pola jahitan ini terhubung sama si S1 dan S2 ini. S1 ini untuk yang pola jahitan warna biru di pola jahitan sini. S2 ini untuk yang warna merah. Oke. Nah, untuk pola jahitannya sendiri, Singer Simple ini ada di 32 pola jahitan. Makanya dia punya pola jahitan yang dikasih kayak icon gitu, pakai S1 dan juga S2. Karena kan putarannya terlalu banyak ya, kalau 32 biji itu jadi gede gitu ya. Jadi tetap dibikin sama, cuman bedanya kalau saatnya kita mau ambil yang misalnya yang ini gitu ya, ini mesti tetap diputar dulu ke S2-nya atau S1-nya, terus dipasin lagi gitu loh guys. Nah, untuk gimana cara pemakaiannya, kalian bisa tonton lebih lanjut di review mesin jahit secara teknis, ada tutorialnya di playlist review mesin jahitnya Jahitmat. Kalian tinggal cari aja tutorial dan review lengkap mesin jahit Singer Simple 3232 gitu ya, versi Jahitmat. Nah, itu biasanya akan keluar langsung nih ya. Terus, selain dari pola jahitan dan juga jarak jahitannya, di sini ada pengaturan panjang jahitannya. Oke, jadi pengaturan panjang jahitan ini adalah untuk ngatur seberapa tinggi zigzag kalian atau seberapa rendah ukuran dari motif kalian, itu diaturnya dari sini. Kalau kalian misalnya beli mesin jahit ini, nanti kalian tinggal tester aja, dan semua mesin jahit rata-rata sama. Begitu datang ya kalian cobain dulu tester. Kurang lebih ininya tuh gunanya buat apa sih, ini buat apa sih, jadi jangan takut untuk mencoba ya. Oke. Terus next di sini ada pengaturan tension. Nah, tension ini untuk mengatur ketegangan benang untuk bagian atas. Jadi yang bagian atas ini nanti teraturnya seberapa kencangnya itu dari sini, karena yang sini itu berpengaruh dari yang bagian yang nomor 3 ini. Ya. Jadi dalamnya tuh kayak ada something tuas gitu yang menarik benang kalian, benang atas itu mau seberapa kencang atau seberapa longgar. Terus di sini ada pengaturan untuk maju mundur jahitan. Jadi kalau seandainya kalian mau maju mundur, ini tinggal di
pakein tombol ini aja, jadi kalian nggak usah muter-muter bahan lagi. Buat kalian yang mungkin udah pernah belajar jahit dan mungkin belajar jahitnya itu pakai mesin jahit industri atau mungkin pakai mesin klasik, nah itu biasanya kita kalau mau ngunci jahitan kita mesti putar bahan kita biar bisa ditindas 2 kali kan. Kalau ini nggak usah kita putar-putar jahitannya karena dia udah ada fitur untuk maju mundur. Oke. Next di sini ada pengaturan untuk pemasang benang. Ini untuk pemasang benang otomatis di sebelah sini. Oke. Terus juga dia bobinnya ada di dalam bobin bawah. Dan ada tempat untuk naruh perintilan kalian kayak gini. Laci. Oke. Nah, kita akan lanjut ke spesifikasinya. Nah, untuk spesifikasinya kalian bisa stop aja videonya karena di sini kita sediain kayak slide gitu. Jadi kalian bisa baca lebih lengkap mengenai spesifikasi mesin jahit Singer Simple 3232. Nah, untuk Singer Simple 3232 ini tercatat di tanggal 14 Juli 2022 ya. Harganya itu adalah 2.700.000. Memang cukup pricey ya. Terus untuk beratnya sendiri ada di 8.000 gram yaitu 8 kilo. Terus untuk daya listriknya, wattnya itu ada di 85 watt. Nah, untuk wattnya sendiri dia memang agak tinggi ya, di 85 watt gitu ya. Nah, memang mesin jahit ini didesain untuk kinerja yang lebih maksimal. Jadi kalau kalian mau nyari yang hemat-hemat listrik, kalian bisa cari aja yang wattnya di 50, tapi kalau ini wattnya 85. Terus kita akan bahas mengenai fitur lubang kancingnya. Nah, lubang kancingnya sendiri dia ini di lubang kancing satu langkah otomatis. Jadi kalian nggak usah muter-muter pola jahitannya untuk setiap sisi pola lubang kancingnya ya. Nah, kalau lubang kancing set gitu ya, persegi ya. Nah, kalau seandainya kalian mau pakai lubang kancing satu langkah, yang bagian sini tuh mesti diturunin gitu loh guys, yang bagian pushnya. Oke. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa nonton aja tutorial gimana caranya pakai lubang kancing satu langkah dari Jahitmart, atau mungkin kalian bisa nonton langsung di review mesin jahitnya yang Simple 3232. Oke. Next, untuk bobinnya tadi aku sempat bahas dia ada di bobin bawah. Buat kalian yang nanya perbedaan bobin bawah sama bobin atas. Bobin atas itu atau mungkin disebut dengan drop bobin atas. Drop bobin atas itu berarti dia punya plat plastik di atas, jadi kalian masukin bobinnya itu cuma spool aja, kalian nggak butuh skoci karena drop bobin atas itu udah mencangkup dari si skocinya, jadi kalian nggak usah pakai skoci lagi. Cuman kalau yang bobin atas itu beberapa orang bilang bobin atas itu kurang aman, tapi ini tergantung preferensi kalian sih. Kalau aku sih cobain selama ini mau bobin atas mau bobin bawah, kalau mesin jahitnya bagus, brandnya bagus, biasanya ya oke aja, jadi tidak terpengaruh karena bobin atas jadi kurang bagus, bobin bawah jadi kurang bagus, enggak. Tapi memang tergantung dari mesin jahitnya oke atau enggaknya gitu. Kalau seandainya mesin jahitnya memang menyediakan bobin atas yang benar-benar totalitas, biasanya tidak ada permasalahan lebih lanjut mengenai masukin spool dan bla 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 bla-nya. Cuman gimana caranya kita nyesuaiin diri sama mesin jahit, terutama kalau kalian yang biasa bobin bawah mau pindah ke bobin atas, itu otomatis kan kita harus penyesuaian dulu ya. Terus next kita akan membahas mengenai fitur free arm. Nah, mesin jahit ini punya fitur free arm ya guys, karena kalau dilepas nih kayak gini, ini kan bagian penyimpanan nih, tapi bagian sini itu bisa kita masukin gitu. Ini kan ada celah juga nih di bawahnya. Nah, ini bisa buat jahit bagian lengan. Jadi kalian kalau jahit lengan itu nggak usah susah-susah lagi muternya, ini bisa muternya ngelilingin si bagian komponen yang kecil ini. Oke? Next, kita akan membahas mengenai dimensi. Jadi kalau untuk dimensi sendiri, dia itu ukurannya kalau dari sini ke sini 21. Terus dari yang panjang bagian bawah itu 36 cm ini. Ya, tingginya itu 30 cm. Dan lebar sampingnya ini kalau seandainya komponennya masuk nih kayak gini. Dari sini ke sini itu 18 cm. Oke. Kalau untuk mesinnya sendiri, kalau kataku memang nih agak besar ya, agak lumayan lebar untuk mesin portable. Mungkin kalau kalian nyarinya yang untuk level start pemula ini agak lumayan berat dan juga agak lumayan lebar. Lebar ya, lebar bukan lebar ke sana. Tapi panjang sininya nih, agak sedikit lebar. Tapi kalau kataku ini menguntungkan kalau buat kalian yang memang yang kayak aku bilang tadi, kalau kalian belajarnya
memang mau ngikutin pola kalian mau belajarnya jangka panjang, kalian mau bikin dress. Nah, plait kainnya ini udah lumayan besar nih guys. Ya, ini tuh sampai ke sini-sini gitu loh guys. Kalau kalian yang lagi sering belajar jahit untuk dress itu kan roknya lebar-lebar ya guys. Kalau seandainya plait kainnya terlalu kecil, itu tuh kita agak susah gitu naikinnya guys. Nah, makanya beberapa mesin jahit itu ada yang menyediakan kayak meja mesin jahit tipe mesin jahitnya gitu, sesuai dengan tipe mesin jahitnya. Tapi kalau seandainya kalian mesin jahit ini nggak pakai meja jahit yang itu, kalian bisa pakai meja aja. Terus abis itu ininya juga udah lumayan lebar, jadi kayaknya nggak terlalu pusing untuk jahit bahan-bahan lebar. Itu pendapatku ya. Kalau aku, karena aku spesialisasinya itu jahit-jahit dress, baju-baju wanita. Aku jarang jahit blazer, itu jarang gitu ya. Pokoknya yang jas-jas itu aku agak jarang. Aku lebih sering jahit baju-baju untuk gaun malam, terus mungkin gaun-gaun berfuring. Nah, itu biasanya aku itu. Makanya aku bilang ini oke untuk yang belajar fashion. Nah, itu dia beberapa hal yang bisa aku rangkum mengenai mesin jahit Singer Simple 3232. Jadi kalau keunggulannya, kalau menurut aku judulnya kan mesin jahit tersimpel ya. Kalau kataku kesimpelan itu bisa jadi simpel kalau kita benar-benar mengenal mesin jahitnya gitu ya. Dan kalau kataku, kalau kalian memang mencari mesin jahit untuk nemenin kalian jangka panjang, ini mesin jahit yang cukup boleh dipertimbangkan sama kalian. Walaupun harganya agak pricey, tapi kalau kataku pola jahitan juga udah lumayan banyak. Dia ada di 32 pola jahitan. Itu juga pengaturannya itu bisa diatur banget, karena dia bisa ngatur kayak jarak jahitan, panjang jahitan, tension bisa diatur. Kalau kalian mau belajar yang jangka panjang, lebih baik kalian cari yang mesin yang bisa diputer-puter jarak jahitan, panjang jahitan, sama tensionnya. Karena kalau kalian belajar jahit itu kan nggak mungkin bahannya semua sama ya. Misalnya kalian mana mungkin sih belajarnya cuma kebaya doang gitu, ketemu brokat sama tila doang, kan enggak. Nanti suatu saat kita akan ada suatu masa kita disuruh belajar jahit kulit, atau mungkin kalian akan suatu masa disuruh jahit bahan jeans. Nah, kalau jahit bahan jeans, bahan kulit itu kan dia agak tebal dan agak susah ya. Nah, kalian harus atur kayak tensionnya, panjangnya, jarak jahitannya gitu. Jadi kalau kalian yang memang pemula menuju intermediate, nah ini bisa pakai yang ini, oke? Nah, ini dia beberapa hal mengenai Singer Simple 3232. Kita akan dengerin gimana suaranya setelah ini. Oke deh keluarga Jahitmat, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Nah, kalau buat kalian gimana nih? Mesin jahit Singer Simple 3232 ini udah oke belum buat kalian yang pemula, atau mungkin yang intermediate, atau mungkin yang udah expert? Menurut kalian yang udah pernah nyobain mesin jahit ini, kayak gimana tanggapan kalian? Ramein aja komen di bawah kalian yang udah review mungkin, atau mungkin kalian ada yang pernyataan yang mengatakan, oh Singer Simple 3232 itu lebih dari penjelasan kakak loh, ada lagi unggulnya. Silahkan komen aja di bawah, kita ramein, karena kita kan sama-sama belajar, kita kembangkan komunitas jahit yang ada di Indonesia. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian bisa tanya-tanya atau DM kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut. Dan kalau seandainya ada DM yang mungkin selama ini tidak terbalas gitu ya, kita mohon maaf. Mulai sekarang kita mau coba untuk lebih sering untuk membalas komen-komen dan juga DM dari kalian. Oke. Jadi kalau kalian misalnya ada ide konten lebih seru lagi, silahkan komen di bawah, nanti kita tampung dulu. Kalau seandainya kita bisa realisasikan, akan segera kami realisasikan. Dan juga kalau kalian yang sering nontonnya biasanya hari Jumat sama hari Minggu, nah sekarang Jahitmat lagi bikin konten lagi, mungkin videonya lebih singkat tapi nggak sepanjang yang untuk Jumat sama Minggu. Itu video sekitar 5 menit, 10 menit lah ya, untuk mengisi minggu kalian mengenai aktivitas jahit yang ada di Jahitmat. Kita akan ada video di hari Senin dan juga hari Rabu. Oke deh guys, sekian dulu video kali ini. Ingat kalau mau beli peralatan jahit, Jahitmat selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye bye.